Halo teman-teman, sorry banget ya, tadi sempat keputus live-nya. Gue juga nggak tahu kenapa, bukan masalah koneksi. Tapi ya semoga sudah aman lah ya gitu. Oke, jadi seperti yang tadi gue udah jelasin, sore hari ini kita bakal ngobrol tentang film Aum bareng sama Jeffrey Nicole dan Chico Jericho. Dan kalau buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar film Aum gitu, langsung aja tulis di kolom komentar, dan kalau misalnya gue sempet untuk bacain bakal gue tanyain langsung ke yang bersangkutan gitu. Dan kalau misalnya kalian masih nanya-nanya soal seputar casting apa segala macam, gue harap kalian bisa langsung ke websitenya kapanlagi.com aja, karena di sana udah lengkap banget. Tuh langsung kalian ubek-ubek aja, oke? Jadi gue bakal undang langsung Chico dan Jeffrey Nicole. Oke. Nah, selamat sore gitu semuanya. Sore-sore. Oh Sore. gila, gue kapan minggu kapan tuh gue baru juga lah sama Jeffrey kan. Iya Ya, bang. Apa kabar bang? ya puji Tuhan masih sehat gitu kan, dan Sehat. harus selalu sehat ya. Alhamdulillah. Kalian juga Hai, gimana hai. nih? Bang Ciko, Jeffrey, sehat? Sehat, puji Sehat. Tuhan, Ya, mantap. Itu yang paling penting. Jadi asli, di asli. tengah situasi kayak begini tuh yang paling penting adalah gimana sehat, sehat. Kita Sehat. sehat aja udah bersyukur banget lah. Wah, asli itu udah hal yang paling mahal kali ya. Paling Zaman-zaman sekarang nih. mahal. Yes, Gila. yes, yes. Oke, Bahasa jadi keterangan. seperti Sorry. yang ya, Gak apa-apa. Lagi di slow, mana, slow. Jeff? No. Lagi di Lagi kafe kerja? Nggak? depan pantai. Iya. Tadi Ih, habis sedap. ada ambil konten. Oh, Oh, siap. Lagi di rumah bang. Asik iya. banget ya. Lagi di rumah nih. Oh nice. Iya. Yang penting semuanya aman dan sehat-sehat aja lah ya, mau dimanapun Yep. berada Betul. gitu. Ya, 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 ya. Ini kan Ya, sesuai tajuk gitu ya, tajuk. Cih tajuk gitu. gila tuh. Gue demen tuh. Sesuai Semangat ya. tajuk di obrolan sore hari ini gitu. Kita bakal ngobrolin tentang film Aum gitu. Mm-mm. Nah, berhubung yang gue ajak ngobrol ini kan Bang Ciko dan Jeffrey gitu. Ah, Kayaknya gue pengen ngawalin dari pertanyaan basi dulu kali ya gitu. ah, Oke. ya, ya, ya. Sebelum yang rada-rada berat nih. Jadi pertanyaan basinya adalah, sebenarnya film ini tuh bercerita tentang apa sih? Kenapa sampai judulnya cuma Aum doang gitu? Dan itu cara bacanya harus pakai semangat kah gitu karena ada tanda seru? Apa gak apa kita ngomong film Aum gitu? Atau harus Aum? Itu gimana tuh? Gimana? Aum, aum itu apa ya? Itu simbol gitu. Simbol, Oke. simbol menyuarakan sesuatu gitu. Auman, seperti auman macan Oke. gitu. Gitu. Oh. Jadi film Oke, ini oke. menceritakan bagaimana Hmm. pada saat tahun 98 lah. Oke, Ada tahun sekelompok 98. anak muda itu ya membuat apa ya film yang ingin menyuarakan reformasi Oh nice. Oke. Wow. seperti Jadi, seperti itu ah, garis oke. besarnya. Garis besar ya, garis besar ya. Yes, Oke. garis besarnya seperti itu yang diperankan oleh Jeffrey Nicole. Dan Yang bang berdua Ciko. dong. Iyalah. Luar Bang Ciko. biasa. Di sini iya, perannya Jeffrey tapi di sini keren sih. Beda dari peran-peran Ah, sebelumnya dan Bisa. luar biasa Bisa banget. aja bang Ciko. Dan, satu lagi. Bentar. Bang Ciko di oke. sini ada satu scene yang long Ah, take kayak berapa scene tuh dirangkap ya, kayak 15 scene Bang Ciko buset. sendiri dirangkap long take gitu kayak modelan Birdman gitu. Keren banget. Gua ngelihatnya dari monitor sutradara cuma nganga doang bareng Agnes, salah satu pemainnya juga, kayak Gila. ini beneran ini kayak 15 scene dirangkap gitu loh. Sejago Oh, itu itu. buset, Seaktor gak itu Bang pegel Ciko. apa itu? Enggak lah, sama-sama Enggak ya? latihan. Jeffrey juga Oke. keren, mantep banget. Jadi Iya, dia Sih. bawaannya, Jeffrey jadi aktornya nih. Salah satu pemuda yang ada di dalam film Aum ini Oke. Hmm. yang sangat vokal lah untuk menyuarakan Sangat vokal. reformasi. Nah, itu juga soalnya gue sempat ngeliat poster yang diposting sama Jeffrey nih di Twitter gitu kan, yang baca koran tuh. Iya. Itu gue pikir tuh awalnya itu cuma sekedar, oh ini mah paling foto, terus kebetulan emang isunya lagi rame nih soal negara lagi chaos gitu kan misalnya. Nanti pas gue liat ke bawah ada hashtagnya, oh ini kayak film baru deh. Dan setelah Iya. itu ternyata bener, gue sempat lihat trailernya juga. Dan tadi dibilang gitu kan, ini kan berbicara tentang reformasi di tahun 98 lah ya. Nah, apa? Benar. Nah, cuma nih, sebelum kita ngebahas yang lebih
detail lagi gitu ya ke karakter Iya. yang tadi udah disebutin sama Iya. Bang Ciko sama Jeffrey. Heeh. Apa sih hal pertama yang akhirnya ngebuat kalian, oke, gue pengen ambil peran di film ini gitu? Oke. Bang Ciko silakan. Oke, kalau gue ketika gue baca skripnya, gue Oke. jatuh cinta sih. Karena menurut gue ini Hmm. dari beberapa film yang pernah gue jalanin itu, Hmm. ini film cukup unik gitu. Cukup unik gitu. Gue nggak bisa cerita panjang lebar, takutnya kalau gue cerita jadi Spoiler ya. gitu loh. Benar. Cara storytellingnya bisa dibilang ini salah satu warna baru untuk perfilman Indonesia. Setuju gak, Jeff? Setuju bang. Setuju. Ini tanpa ada tekanan ya, Jeffrey menjawabnya. Enggak. Ini asli. Setuju bang. Kita Takutnya syuting tuh ditekan, benar-benar bisa dibilang Fun kita syuting happy, kita syuting sangat singkat ya, 7 atau 8 hari syuting Hah? days. Yes. Ah, serius tuh? 7 sampai Betul. 8 hari. 7 Dan, sampai dan 8 selesai hari. dan selesainya selalu maghrib. What? Nggak sampai malam gitu? Nggak sampai malam. Paling hari pertama sama hari kedua doang sampai malam. Sisanya maghrib. Dan Pas banget. betul. Dan malamnya juga masih apa ya? Ya malamnya masih oke lah gitu ya, jam 7 jam 8 gitu, nggak lewat gitu. Yep. Padat banget loh itu. Ada. Tapi santai syutingnya. Syutingnya santai. Treatmentnya Oke. juga bisa dibilang treatmentnya itu sangat asik ya. Kita di sini menggunakan handycam. Oke. Oke. Ini masih mau ditambahin nggak? Soalnya gue pengen ngebahas ini juga nih. Nah, Boleh. ada. Visualnya. Gue pengen namain dikit. Oke. Coba. Handycam. Iya. Modelannya kayak The Office gitu kan, ada zoomnya, terus Nah. ada ekspresi muka karakternya itu lucu banget sih. Nah itu tuh karena gue gini. Aduh gue pusing nih main bahas dari mana. Jadi gue setuju gitu kalau misalnya ini menarik dan unik gitu. Kenapa? Karena ketika gue ngeliat trailernya, kebetulan gue juga senang kayak kamera-kamera 8 mm, Super 8 gitulah gitu kan. Kamera-kamera jadul gitu. Terus cara ngezoomnya tuh yang kayak zaman-zamannya VHS gitu. Iya. Pas kayak ada adegan itu kan kayak, wah gila ini zaman kapan kayak begini nih gitu kan. Nah, masalahnya itu adalah ketika semua film-film sekarang ini kan berbondong-bondong kayak menyajikan 4K, 8K gitu, UHD, apa kak gitu. Aum malah hadirnya dengan film yang seperti itu gitu. Format visualnya ya, rasionya juga 4:3 loh. Alias kayak TV tabung gitu kan zaman dulu. Nah, menurut kalian tuh ini tuh lebih seru dengan format seperti ini kah? Atau memang sebenarnya kayak buat jadi pembeda aja gitu kalau di industri film Indonesia sekarang? Gimana ya? Menurut gue ini suatu tantangannya justru. Di tengah sekarang nih tahun 2021 gimana caranya kita bisa menggambarkan situasi tahun 98 dengan keseluruhannya ya. Kita bukan hanya gambar ya. Bukan hanya teknis pengambilan film, apa semuanya. Mobilnya, wardrobe-nya. Dan emosi orang-orang di masa itu ya? Benar. Bahasanya. Iya, benar. Bahasanya. Dan isu-isu yang terjadi pada saat itu. Dan bagaimana situasinya itu harus kita hidupin lagi tuh. Oke. Nah, gue tuh penasaran juga gitu kan. Selain maksudnya visual yang sangat-sangat 90s, kebetulan juga gue kan termasuk generasi mid lah, late 90s-nya lah gitu kalau gue. Gue juga ngelihat cara kalian gitu berakting dan cast-cast yang terlibat dan para cast yang terlibat di film ini gitu ketika berakting itu tuh berasa kayak nonton film jadul yang diperankan aktor dan aktris zaman dulu juga. Baik dari kayak mimik mukanya, gue nggak bilang kaku ya gitu, cuma ekspresi, iya betul. Iya. Tapi ekspresinya tuh dapet banget kayak film zaman dulu gitu kalau buat gue. Oke, nice. Thank you, Bang. Khasnya zaman dulu gitu. Nah, itu kalian emang akhirnya sebelum memulai produksi film ini, kalian sempat ngambil referensi film-film jadul dulu kah gitu? Atau gimana nih untuk sampai akhirnya bisa memerankan karakter dengan acting yang seperti itu? Oh, Jeffrey dulu tuh. Kalau gue ambil beberapa referensi bukan dari film sih, dari dokumenter lama kayak nonton Pak Budiman Sujatmiko ditangkep,
Yang waktu digiring ke mobil polisi itu kayak pas dia teriak-teriak rakyat sudah pintar, ambil dari situ sih warna suaranya, terus cara dia berperilaku juga, maksudnya gerak tubuhnya dari situ sih, dari YouTube sih. Yeah. Gesture juga benar-benar melakukan research berarti ya, bisa dibilang. Wow. Kalau Bang Ciko tuh? Ya, kalau gue kebetulan juga ya pada saat tahun 98 itu gue SMP ya, dan gue punya kakak juga mahasiswa, gue punya sepupu, teman-teman gue juga dulu waktu gue SMP itu gue main sama sepupu gue pada saat itu yang mereka lagi kuliah. Dan mereka ikut tuh keramaian itu tuh pada saat lagi rame-rame, dan gue tahu situasi mencekamnya seperti apa, dan lo nggak boleh keluar, lo di situ kena jam malam, sekolah pada saat itu diliburin, dan itu ada panser, dan gue sama teman-teman gue itu ke Bundaran HI itu gue ngeliat. Ngapain bang? Lihat rame-rame itu ya, ada demo-demo kan? Oke. Ada yang gitu demo kan antara mahasiswa dibatas sama aparat kayak gitu, ngeledek-ledekan kayak gitu zaman dulu di Semanggi gitu. Gue naik sepeda men. Wow. Itu kan pusatnya kan di Jakarta kan dulu parah kan. Iya, benar. Dan kebetulan pada saat itu gue tinggal di daerah Jakarta Pusat, which is itu belakang-belakangan sama Cendana. Belakangan sama Cendana. Jadi rumah gue itu ditutup pakai panser, pakai ada tank apa segala macam tuh, ada rombongan tuh kerusuhan apa segala macam, dan pacar kakak gue kebetulan kena korban kerusuhan tahun 98, meninggal sekeluarga dibakar. Gue bawa apa pengalaman yang pernah gue rasain pada saat itu, yang ketakutannya seperti apa. Pada saat itu pun gue pulang itu gue ditanya ini galak karena gue pulang malam. Gue dulu bandel saat gue sekolah, bandel banget tuh, bandel luar biasa. Ditanyain ngapain ke sini, apa gue dibentak-bentak. Nah itu salah satu buat data buat gue menghidupin karakter. Berarti mencekamnya seperti itu tuh dapat, betul. Jadi dapat kan seperti itu. Akhirnya memori yang di masa kecil itulah akhirnya dibawa oleh Bang Ciko ke karakter di film ini gitu ya. Benar. Dan dari cerita-cerita yang gue dengar, plus gue juga ngobrol sama Mas Ipung ya. Mas Ipung di sini kan selaku director dan dia juga yang nulis ceritanya. Ini kan juga based on pengalaman dia juga ya. Dia pada saat itu juga dia merasakan bagaimana sulitnya membuat film ya pada saat itu, tahun 90-an. Dan kita nggak bisa bebas untuk buat film. Salah satunya kan kayak gitu kan, berekspresi gitu. Nah, itu bakal gue bahas ntar deh, kalau yang soal kebebasannya itu ya. Siap. Cuman, gue penasaran juga gitu. Untuk karakter yang kalian perankan sendiri di film Aum ini, agak aneh sih kalau gue ngomong cuma Aum gitu ya. Kayak kurang garang ya, kayak harus Aum gitu. Karakter yang kalian perankan di film ini itu sebenarnya karakter yang seperti apa sih? Gitu. Mungkin mulai dari siapa dulu nih? Ciko atau Jeffrey dulu lah. Jeffrey ya. Jadi si Satria ini adalah takut spoiler lagi. Dia orangnya vokal lah. Kayak Bang Ciko bilang tadi, dia vokal, dia semangat buat menyuarakan kebenaran, dan dia orangnya kalau bisa kasarnya provokatif banget lah buat membangun bara api anak-anak muda buat ikut menyuarakan keadilan gitu. Dan ya ambil contohnya dari video-video Pak Budiman sih, karena dia pas orasi tuh membara banget. Gue yang nonton YouTube-nya doang, bang, ikut panas gitu dada gue, ikut panas dada gue nontonnya. Jadi itu sih apa yang gue dapetin dari karakternya. Semoga penonton juga ikut ke bawah juga lah dari apa yang dibawain sama Satria ini. Dan ya kayak gitu sih kurang lebih si Satria. Kalau Bang Ciko nih karakternya sebagai panca ya. Justru kalau gue nih nggak bisa terlalu banyak kasih omongan ya. Gue cuman maksudnya kayak kisi-kisi karakter, maksudnya gue nggak bisa jelasin secara detail. Betul. Hilang ya. Karakter gue di sini, Panca ini seorang sutradara yang idealis.
Orang yang Oh, sangat oke, oke. super idealis deh pokoknya. Dia tak maksudnya kayak orang yang sangat keras, maksudnya tahu gitu apa yang dia mau. Hmm, Dia punya hmm. cara bercerita, bertutur sendiri, dan Oke. apa yang dia udah apa maksudnya apa yang dia putus-putus terus Halo, ya. Bang Ciko. Kayak keputus-putus terus ya. Oke, oke. Pokoknya apa yang dia mau, ya itu Hmm, harus hmm. dijalanin. Oh, oke. Pokoknya dia orang yang stick to the plan banget lah ya. Stick to the plan. Orang yang Oke. seperti itu lah. Oke. Menarik, menarik. Nah, kalau misalnya ini nih, em, apa yang membuatnya ya? Akhirnya film Aum ini kan bisa bilang film Aum tuh termasuk film drama kali ya, kalau gue bilang juga ya, gitu. Ya, bisa Ada, dibilang pasti drama. ada dramanya juga gitu kan. Hmm. Cuman menurut kalian apa yang akhirnya membuat film Aum ini tuh berbeda dengan film-film sejenis gitu yang ada di Indonesia dulu deh gitu. Apa ya? Yang membedakan. Yang membedakan apa? Yang akhirnya membuat ini jadi beda gitu. Eh, ini beda sih. Yang pertama adalah kita pakai format yang tadi. Kita Oke. syuting pakai handycam 4:3. Nah, iya, rasionya 4:3 Dan ya rasionya visualnya. 4:3 dan apa ya? Kalau cerita tentang 98 udah pernah sebelumnya ada. Oke, betul. Tapi cara bertuturnya bisa dibilang ini very raw gitu. Very raw kayak apa ya? Ah iya sih. Seperti real gitu. Iya, gue Seperti real. nangkep. Lu ketika lo nonton, lo akan merasa seperti lo ada di situ. Iya. Lo ikut merasakan kejadian itu. Dan Kayak apa atmosfer di sananya ya? Bener. Atmosfer Pada pada saat masa itu. syutingnya pun itu bukan hanya pemain ya, krunya juga ikut merasakan itu, harus ikut merasakan itu, sehingga film ini akan tercapai. Kalau enggak, ya seperti proses syutingnya, bener-bener kita asli kayak gimana ya? Gue kasih tahu sedikit lah, ini sebenarnya udah rada spoiler kalau gue kasih ngomong. Kayak syutingnya pun juga kita harus ngumpet-ngumpet. Kenapa? Karena kita pengen menghidupkan situasi itu sampai ke frame, sehingga yang menonton juga bisa ikut merasakan. Oke. Suasana dari cara kamera movementnya ntar bisa kerasa sih. Dan sebelum ke Jeffrey mungkin gue pengen ini juga kalau teman-teman ya yang lagi join di kapan lagi on air dan agak kinda lost gitu kan. Simpelnya gini deh, kalau kalian ngelihat trailernya film Aum gitu, kalian perhatiin aja bagaimana kamera movement, terus acting dari masing-masing cast gitu. Nah itu tuh yang dimaksud Bang Ciko tuh raw-nya tuh kayak gitu tuh. Bukan dalam artian ini ya kaku ya teman-teman ya, cuman itu tuh kayak dapet, wah ini emang begini keadaannya gitu. Bahkan momen-momen yang lagi genting gitu, kamera movementnya kan kayak shaky banget tuh kalau gue liat di trailernya. Seakan-akan kayak emang, wah ini kejadiannya penting, diabadiin gitu. Nah modelnya tuh kayak gitu tuh teman-teman. Raw yang dimaksud Bang Ciko tuh. Benar. Jadi dia benar-benar menangkap peristiwa-peristiwa itu. Oke. Wow. Sebelum kalian memerankan karakter di film ini, kalian tuh suka ini gak sih? Minta pendapat ke orang-orang terdekat dulu gitu? Kalau misalnya kalian nih, sebelum memainkan sebuah karakter, atau karakter di film Aum ini gitu, kalian suka minta pendapat dulu gak sih dari orang terdekat gitu? Tentang filmnya, tentang karakternya juga gitu yang bakal kalian peranin. Wah, Jeffrey dulu tuh, gimana Jeff? Ya banyak tuh orang terdekatnya tuh. Bisa keluarga gitu, bisa keluarga ya. Tapi kalau gue lebih ke manajer sih Bang. Oke, kenapa ke manajer? Ya, nanya pendapat manajer gimana, maksudnya ngambil film itu kan salah satu taktik juga ya buat karir gitu. Kalau salah ambil film, bakal ngaruh ke karir kedepannya kayak gimana. Dan pastinya sebelum ambil film Aum, gue ngobrol sama manajer gue Kanita, gimana Kak, bagus gak buat CV-nya, buat filmografinya, dan personally gue bilang gue tertarik, tapi kalau menurut Kanita gimana, bakal bagus atau enggak. Dan menurut dia bagus, Aum dia juga baca skripnya, dan gue ambil. Dan bukan itu doang sih pertimbangannya, ada
Pertama ini di produce sama Visinema dan Layar Tancap Films juga. Kedua, sutradaranya Mas Bambang Ipung keren banget. Dan ketiga ada Mas Ciko. Di sini gue bisa tektokan sama Bang Ciko, makanya gue ambil itu salah satu pertimbangan besar gue juga tuh. Oke. Yeah. Apa nih part yang dari Bang Ciko yang akhirnya ngebuat lu, gue pengen nih main sama Bang Ciko nih. Acting. Karena ngefans aja. Ngefans. Oke. Bang Ciko. Oke, Bang Ciko gimana nih? Thank you Jeffrey. Sama lah, aku juga sama Bang. Happy gue sama bisa ada satu judul sama Jeffrey gitu loh. Bisa dibilang ini kan kita lintas generasi ya di sini disatuin generasi X sama generasi generasi Z sama Y gitu, ya kan? Z sama Y gitu loh. Ya semoga ya apa yang ingin disampaikan di film ini ya nyampe ke generasinya gue dan generasinya Jeffrey ya gitu, bisa mencangkup banyak generasi gitu. Nah kalau misalnya ditanya gue ngobrol gak sih sama orang terdekat, ya gue jelas ngobrol karena kebetulan istri gue juga satu profesi gitu, dan gue juga selalu emang punya quality time kita itu malam tuh suka nonton film, suka ngobrol gitu. Kadang kalau misalnya dia punya skrip yang ngobrol sama gue juga suka ngobrol sama dia gitu. Dan dia pun ketika gue ceritain tentang skrip ini, dia merasa kayak wah ini belum pernah ya gitu, ini skrip cukup unik ya gitu loh. Oke. Ambil ini pada saat ini awal-awal pandemi ya, kita awal-awal reading juga pada saat PSBB secara online ya, awal-awal SJV. Oke. Ini berarti sorry gua cut dulu. Ini filmnya ya, emang udah projectnya dari tahun 2020 kalau nggak berarti ya? Iya. Oke. 2020 ya Jeff ya? 2020 ditawarin. Iya. Oke. Awalnya iya. Nah terus balik lagi ngobrol juga sama manajer juga, maksudnya sama tim lah ya. Karena ya di manajemen kita juga gue mengharuskan mereka juga untuk membaca skrip gitu, sehingga kita juga bisa jadi bahan diskusi kan. Gue sama Bang Ciko satu manajemen. Sorry potong. Oh iya, siap. Sama kita. Itu FYI ya. Iya, FYI. Dan yang terakhir ya, salah satunya gue juga bisa main sama Jeffrey gitu. Dan he's very talented actor menurut gue, dan masih banyak range yang bisa dia capai dalam karirnya dia. Beneran, gue serius ini, gue bukan karena gue lagi ngomong sama Jeffrey. Jeffrey juga ada di manajemen gue. Lo bakal lihat penampilan Jeffrey di sini yang very very berbeda dari film-film dia sebelumnya. Thank you Bang Ciko. Dan gue ada di depan dia karena ini film banyak treatmentnya yang one shot ya. Jadi one shot panjang gitu. Jadi ketika ada salah di ujung, itu lo harus diulang. Salah di ujung, itu lo harus diulang dari awal lagi. Dan Jeffrey itu bukan adegan dia sebenarnya full. Ya, maksudnya kayak dia tetap dari awal sampai habis itu dia teriak sampai suaranya habis. Di situ gue lihat kesungguhannya. Kesungguhannya, karena ya benar, kesungguhan seorang aktor itu kan pada saat kita berada di dalam satu lokasi bareng, kita main bareng, kita bisa ngeliat gitu. Dan dia orang yang lapar gitu, haus untuk ingin tahu gitu, ngobrol sama lawan mainnya, ngobrol sama orang, datang gitu. Gue diam-diam ini gue ngeliat. Bisa aja gitu. Serius, gue nggak bohong. Ini bukan lip service ya? Biar gimana pun, bukan lip service juga. Ya ini buat kalian semua yang belum lihat, yang belum beli tiketnya Aum nih. Kalau fansnya Jeffrey terutama, ya lu di sini bakal lihat Jeffrey ya benar-benar beda. Gitu. Tapi asal sih, gue baru nonton trailernya aja udah. Benar. Wah ini dia nggak gokil ngapain lo tahun 90-an, Jeffrey? Belum. Tanya Jeffrey lahir tahun berapa? Coba. 98 belum lahir. Tuh, dia belum lahir, tapi dia bisa meng-capture gitu. Dari gesturnya segala macam, beda sama Jeffrey Nicole. Lu di situ nggak ngeliat Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole 2.0 kali ya. Lo di situ nggak ngeliat Jeffrey Nicole. Lo ngeliat dari gesturnya, dari cara dia berorasi. Gitu. Nah ini menarik nih. Sama
Terbang gue, Lo terbang. masih panjang, men. Karir lo masih panjang banget. Asli. Thank you, Bang. Jeffrey mungkin boleh turun dulu bentar, jangan ketinggian turun dulu, sama Bang. Wah, nyentuh tanah dulu dah. asli. Jangan sampai lupa nih tanahnya di mana ya kan. Oke, kalau misalnya Ya. ini ya, gue bilang kan kalian berdua sama, punya kapasitas dan kapabilitas sebagai seorang aktor yang sangat-sangat mumpuni gitu. Kalau di mata gue sendiri ya, secara pribadi. Nah, kalau misalnya menurut Thank you. kalian itu, oke bang, kalau menurut kalian sendiri, kalian tuh sebenarnya lebih puas ketika penonton terpuaskan akan kehadiran kalian di film tersebut, atau penonton puas karena pesan dari film itu tuh nyampe? Oh, gue dulu. Oke. Kalau gue lebih seneng kalau penonton penonton film itu dia nggak ngelihat Chico yang Siapa di situ yang main ya? bermain. Bukan. Dia nonton, ketika dia nonton di menit pertama, menit kedua dia bisa ikutin ceritanya dan dia bisa enjoy ceritanya dan akhirnya dia nggak ngelihat Chico-nya. Nggak fokus sama sama guanya gitu. Oke. Gitu. Karena gue nggak mau orang nonton karena guanya doang. Oke. Tapi berarti film gue nggak berhasil. Berarti peran gue nggak berhasil untuk sampai di hati dia. Ya. Apalagi ini film Aum ini ya, gitu kan, yang isu yang diangkat juga bisa dibilang, buat gue sih penting sih untuk dibahas lagi gitu. Nah, kalau Jeffrey sendiri gimana, Jeff? Setuju sih. Maksudnya kalau penonton lebih fokus ke aktornya yang ada di dalam film, berarti pesan yang dibawa sama filmnya nggak berhasil dong, karena nggak kalah sama presence si aktornya itu yang ada di dalam filmnya. Dan gue lebih suka kalau pesan filmnya lebih nyampe, orang lebih fokus ke filmnya daripada si aktornya, karena kan si aktornya ini cuma bagian dari filmnya. Tapi iya, kita pengennya orang ngerti dari keseluruhan dari filmnya, bukan fokus ke si salah satu aktornya sendiri. Kayak gitu sih, Bang. Setuju juga sama Bang. Jadi di sini betul, karena di sini yang paling penting adalah si Aumnya. Bukan keakuannya. Betul gitu. Bukan keakuannya, tapi si peran akan mendukung. Ya. Oke. Berarti bisa dibilang nih, ketika penonton keluar ya, atau setelah nonton filmnya gitu, kalian lebih suka penonton nih agak sedikit mikir lah ya gitu. Ini film tentang ini, kok kayak gini ya pesannya ya? Ini relate gak ya? Lebih ke arah yang gitu kali ya? Ya. Gitu penontonnya, daripada yang kayak happy gitu. Wah, filmnya ada ini gitu. Oke, tuh teman-teman. Apalagi ini film Aum, kalau menurut gue secara pribadi, dengan format yang visualnya aja deh, gak usah bahas ceritanya dulu. Kita dari visualnya aja ya, teman-teman lagi join kapan lagi on air. Ini film gokil banget sih. Apalagi kalian yang suka downloadin filter atau preset Lightroom tuh, yang retro atau yang vintage, ini kalian harus nontonin film biar tahu nih, zaman dulu tuh kayak gimana nih visualnya. Karena sebenarnya filmnya kayak gitu ya. Iya, karena menurut gue tuh gue seru sih, gue seneng aja gitu ngeliat, apalagi kayak momen-momen yang pas ngezoomnya tuh ngezoom kayak film zaman dulu gitu loh. Itu ternyata kata gue, wah asik nih visualnya kalau buat gue ya gitu. Jadi buat teman-teman tuh, dan ceritanya pun juga 98 gitu, maksudnya kita sebagai Indonesia siapa sih yang gak tahu gitu loh dan 98. Walaupun gue tuh masih bocah juga gitu pada saat tahun segitu gitu kan. Cuma gue masih inget ketika gue di Cimahi, sekolah gue sempat libur kok gitu berapa hari. Cimahi sama Bandung tuh. Umur berapa waktu itu? Wah, SD bang, gue kayaknya umur kelas 3 apa 2 gitu. Bocah banget gue. Wow. Iya, ingus masih suka nempel-nempel gitu kan. Oke, ini juga gue pengen bahas dari film ini kan bisa dibilang menyuarakan tentang kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat juga, bener ya? Benar. Gitu kan. Pada saat masa itu gitu. Yang sebenarnya kalau gue lihat ini kok kayaknya masih relate ya. Bukan kayaknya malah. Ini kayak masih relate banget gitu dengan keadaan kita di masa sekarang gitu. Nah, kalau misalnya menurut kalian tuh kebebasan seperti apa sih yang seharusnya tuh dimiliki oleh seorang individu gitu? Entah mungkin di masa sekarang atau gimana? Ya, Jeff, duluan Jeff. Kebebasan seperti apa yang dimau, yang harus diperoleh sama satu individu? Iya. Kebebasan
kebebasan berekspresi, kebebasan bersuara, di mana lo, maksudnya bersuara tuh bisa lewat karya, bisa lewat entah musik, entah painting, entah film. Dimana kita udah bisa bebas bersuara dengan medium yang tepat, yang proper, dan nggak ditutupin. Karya kita nggak ditutupin lagi sama entah satu instansi yang kontra kah sama pendapat kita. Dan ya itu sih, itu yang gue pengen, maksudnya dimana kita udah bebas berkarya, bebas bersuara, dan nggak ada main kotor gitu loh, nggak ada yang harus ditutupin, nggak ada yang harus dibungkam lah ya. Nggak ada yang harus dibungkam. Betul. Maksudnya kalau ada yang dibungkam pun berarti ada sesuatu yang salah dong. Iya. Entah, iya. Kenapa harus takut gitu? Kenapa harus ngebungkam? Oke. Iya. Kalau Bang Ciko setuju nih ya, berarti sama Jeff? Setuju gue, bener. Setuju yang banget. paling penting adalah ya kebebasan kita berekspresi lah ya. Apalagi kita gitu, bisa dibilang kita seniman gitu. Ketika kita membuat film gitu ya, kita nggak takut untuk membuat film itu yang menceritakan apa gitu. Oke. Iya kan? Kalau misalnya nih, ini agak sedikit pribadi sih, kalau pertanyaan untuk gue pribadi gitu. Oke, kita anggaplah kita sudah bisa lah bebas berpendapat gitu, kita bebas untuk mengekspresikan baik itu pemikiran kita gitu atau potensi yang kita punya juga gitu kan. Iya. Cuma kan terkadang juga ada gitu loh, kalau menurut gue kayak sikap gitu loh. Kita juga bebas, seharusnya bisa dong bebas dalam menentukan sikap, entah itu skeptis atau apatis. Nah kalau menurut kalian sendiri tuh, setelah bermain di film ini juga gitu, apakah skeptis dan apatis itu juga jadi salah satu kebebasan yang bisa dimiliki oleh individu gitu? Menurut gue sih ya, bebas. Oke. Ya tergantung ya gimana cara kita ininya aja, mengekspresikannya seperti apa. Oke. Walaupun ada kontra, tapi selama tidak merugikan juga ya sebenarnya nggak masalah ya. Selama tidak merugikan dan ya kita tetap pada fokusnya ya gitu loh, nggak melenceng kemana-mana gitu. Oke. Nah kalau menurut Jeffrey gimana? Boleh ulang pertanyaannya lagi nggak lo? Jadi kayak bisa dibilang nih ya, anggaplah kita udah punya ruang yang ruang kebebasan yang seharusnya memang kita miliki gitu sebagai individu ya kan. Iya. Cuman bisa dibilang juga kayak sikap gitu, bebas untuk bersikap pun juga termasuk dalam hal itu dong harusnya gitu, dalam ruang itu juga. Yep. Nah kalau misalnya menurut lu sendiri nih Jeff, apakah bersikap skeptis atau apatis gitu loh? Iya. Itu juga kebebasan juga. Gitu loh. Ya, menurut gue iya sih. Maksudnya orang mau bersikap apapun terhadap suatu masalah atau suatu kondisi politik, itu harus dibebaskan lah. Lu mau entah lu mau apatis, lu mau skeptis, entah lu mau optimis kah. Dan iya, kalau lu dipaksa buat memilih sesuatu, lu harus milih ini nih. Kalau enggak lu bakal apa gitu konsekuensinya. Berarti kan itu nggak ada kebebasan dong. Oke. Ya walaupun tanpa paksaan kan? Iya, harus tanpa paksaan. Kalau lu dipaksa buat memilih sesuatu, berarti kan nggak ada kebebasan buat bersuara. Walaupun lu nggak memilih sesuatu, lu memilih untuk nggak memilih, itu adalah kebebasan. Oh, oke. Iya. Kayak, gue nangkep. Kayak agree to disagree lah ya. Iya, nggak apa-apa. Slow. Gue masih bisa nangkep kok gitu. Oke. Intinya sih mungkin hal paling simpelnya gue tarik dari jawaban Bang Ciko juga gitu ya. Intinya kalian berdua sepakat selama itu tidak merugikan gitu, walaupun ada yang kontra sama kepilihan kita gitu kan. Ya selama itu tidak merugikan ya tidak masalah sebenarnya ya gitu kan. Betul. Dan kita tidak memaksakan juga gitu. Betul. Hak sebagai individunya lah ya. Gitu. Benar, tapi jangan dipaksa. Betul, dan jangan memaksakan juga. Dibawa tekanan juga. asli. Benar gak? Oke, kalau menurut Bang Ciko dan Jeffrey sendiri, Indonesia perlu nggak sih film-film seperti Aum ini tuh biar lebih banyak lagi gitu? Perlu banget. Perlu banget ya? Perlu banget. Dan menurut gue perlu banget sih, karena
pertama jarang banget yang bikin kayak gini, dan kedua film-film kayak gini bisa jadi sarana edukasi juga buat masyarakat yang kurang melek soal apa yang terjadi Di di iklim masyarakat politik lah ya. Indonesia sekarang ya. Dan iya sih perlu banget buat utamanya buat mengedukasi sih, jadi sarana edukasi juga. Oke. Dan kedua, masyarakatnya harus mau buat nonton, karena Nah, karena kalau masyarakatnya maunya nonton yang gitu-gitu aja, nggak bakal maju iya sih. juga. Percuma bikin film kayak gini kalau masyarakatnya nggak mau nonton. Nah, tuh teman-teman tuh. Itu catatan penting tuh. Jangan cuma mau nonton film yang itu-itu aja. Ya Iya, kan? Karena iya sih, gue mesti ngeliat film-film seperti ini juga bisa jadi apa ya? Bukan bisa jadi alternatif sih. Jatuhnya kayak pilihan yang bagus untuk ditonton juga gitu loh. iya, setuju banget. Apalagi dengan treatment-treatment yang berbeda dibandingkan film-film Betul. sekarang gitu ya menurut gue. Itu jadi nilai plus sih menurut gue. Duh, thank you bang. Dan ini 4:3 loh. Tahun 2021 lu kayak nonton film tabung. Tapi itu film gitu. Gimana gak gokil gitu kalau menurut gue. Iya. Apalagi kalau yang suka sama apa ya, visual-visual yang rada-rada jadul gitu. Ya, ini keren banget. Nah kalau Bang Ciko setuju Ya. sama pendapatnya Jeffrey? Setuju, karena ya biar Mantap ya. gimana pun juga ya kenapa perlu film ini ya? Film ini yang pertama adalah mengingatkan kita kembali sama apa yang telah pernah kita perjuangkan dulu tahun Oke. 98. Karena isu itu juga masih relate gitu. Betul. Dan dulu ada tuntutan reformasi kan ada 3 gitu. Dan sampai sekarang juga masih kita kawal. Oke. Kawal. Masih kita kawal, dan itu akan mengingatkan kembali lah. Dan kenapa gue bilang perlu penting gitu loh, membuat sesuatu karya yang jujur dengan isu-isu yang memang sedang terjadi gitu loh Iya sih. di sini Iya. gitu. Oke. Oke deh. Film ini tayangnya di bioskop online bener ya? Betul di sekali. bioskop online. Kalau boleh tahu tanggal berapa tayangnya gitu? Rilisnya Bakal tayang 30 September. Kita 30 September. 30 Hari September spesial. tuh ya. Wih. Hari spesial Oke. ya. Jadi teman-teman tuh akhir bulan jangan cuma muterin lagu Green Day Wake Me Up When September Ends gitu ya kan. Yo, Kalian catat tuh di notes akhir bulan, film Aum rilis. Yoi. Itu itu udah Bang tiketnya Joko Anwar tuh tadi itu. Wah, ngartis katanya gitu tuh. Oh Joko iya. Anwar. buset. Aduh, Ada Bang Joko ya? Bang Joko. Aduh, Bang Joko. Oke, untuk tiket sendiri deh gitu. Ini dibanderol dengan harga berapa nih? Biar teman-teman KL nih bisa nonton di bioskop online. Oke. Untuk Jeff, Oke, siap. Buat hari ini sampai tanggal 5 nanti kita lagi ada pre-sale, dijual dengan harga 5.000 buat nontonnya. Hah? 5.000? Tapi iya, 5.000 doang nontonnya, seperempat dari harga seperempat dari harga kopi di kafe. Dan buat harga normalnya 15.000. Jadi kalian yang lagi tipis nih kantongnya bisa beli sekarang, pre-sale-nya cuma 5.000 di bioskop online. Wah asli itu kalau beli Starling masih kembalian itu. Iya sih. Dan lo masih ingat nggak sih zaman dulu ada yang namanya Nomad? Oh ada, itu tiap hari Jumat. Iya, bener nggak? Apa tuh Nomad? Nah sekarang nih sampai tanggal 5 lo bisa beli 5.000 tiketnya. Yo, iya tiap Jumat itu nonton hemat. Ada Nomad. Buat Iya, nonton Nonton hemat. Oke. Jadi tiap Jumat tuh ada harga spesial gitu biasanya gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk temen-temen tuh yang lagi join di Kapan Lagi Online sekarang, kalau emang kalian duitnya lagi tipis, langsung buruan ya, beli cuma goceng. Gila itu. Buset, beli Starling masih kembalian. 5.000 lo. Iya, dan Bayar itu parkir kan tuh 5.000 tuh. Wah, parkir motor aja masih kembalian, Bang. Nah ini Murah lo banget. 5.000 daripada lo bajak film, mendingan lo Lah, kasih asli. apresiasi supaya kita para filmmaker bisa buat karya lagi semakin banyak. Nah, Amin. Bener nggak? iya. Betul, Bang. Dan yang paling simpel deh gitu alasannya, dengan harga 5.000 gitu, kalian bisa dapet tontonan yang seru. Kalau buat gue ya, gue sangat merekomendasikan nih, bukan karena gue lip service, tapi sebagai orang yang udah ngeliat trailernya juga, terus sempat baca press release-nya, dan apalagi gue seneng visualnya gitu, treatment secara visualnya di film ini. Ini gue rekomen banget buat kalian yang lagi join di Kapan Lagi On Air. Cuma goceng, Blay. Ceng. Oke deh, jadi itu aja
obrolan kita sore hari ini. Thank you banget untuk Bang Ciko, Jeffrey atas waktunya gitu kan. Thank you bang. Sukses terus. Gue harap Thank you. Nah, siapa? Nama lu siapa? Lupa gue. Nathan. Nathan Noel apa? Iya. Yeah. Nathan. Oh itu Thank you, iya Nathan. Oke. Ya gue harap kita bisa segera bertemu lah dan ngobrol tentang film-film yang lebih seru lagi secara tatap muka ya, bukan lewat daring lagi gitu ya kan. Iya. Oke deh. Mulai bosen. Asli. Pengen ke kantor gitu. Asli, apalagi hamba gitu kan, yang biasanya dulu males buat ke kantor, sekarang gak apa-apa dah kalau disuruh ke kantor, ayo. Oke, jadi thank you, sehat-sehat terus ya kalian berdua. Sehat-sehat semua. Thank you bang. Thank you. Sehat. Thank you buat obrolan. Thank you obrolannya. Bye. Thank you. Stay safe. Bye. Oke. Nah, itu dia teman-teman. Jadi obrolan seru gua bareng sama Chico Jericho dan Jeffrey Nicole tentang film Aum gitu. Gimana? Kalian setelah ngedengar obrolan gua sama Chico sama Jeffrey, jadi tertarik nggak? Seharusnya sih tertarik gitu kan. Karena menurut gua, kalau misalnya kalian masih terlalu, kinda lost lah gitu kan. Ini cerita tentang 98 tuh emang ada apa sih gitu kan. Nah ini nih, momen yang tepat untuk kalian nonton, momen yang tepat untuk kalian tahu gitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Kurang lebih apa sih yang terjadi di tahun 98 itu di Indonesia gitu kan. Nah itu bisa kalian tahu tuh lewat film Aum ini gitu kan. Apalagi nih, tadi kan juga udah dikasih tahu tuh sama Bang Ciko sama Jeffrey. Jadi film ini kan rilisnya di bioskop online tuh ya teman-teman ya. Dengan harganya 15.000. Cuman gitu, harga tiket yang 15.000 itu ternyata lagi ada promo nih Blay. Jadi dari tanggal 3 nih, alias hari ini, sampai nanti tanggal 29 September gitu, itu harga film Aum gitu kan, di bioskop online itu cuma 5.000. 5.000 doang goceng. Nah, kalau misalnya kalian kayak masih susah lah ngeluarin goceng, ajak aja tuh teman-teman kalian gitu PT-PT 1.000 gitu kan sampai dapat 5.000. Ibaratnya kayak 1.000 pertama gitu. Nah, kalian komen sampai 5.000, langsung buruan tuh beli tiketnya. Habis itu kalian bisa nobar gitu kan. Nah, itu soalnya murah banget. Apalagi cara daftarnya juga untuk di bioskop online itu sangat mudah. Pembayarannya pun juga bisa dilakukan dengan e-wallet yang pastinya udah kalian tahu lah dan kalian sering pakai gitu sehari-hari. Jadi apalagi yang kalian tunggu gitu kan, sambil nunggu akhir bulan gitu kan, kalian beli dulu tiketnya sekarang. Dan kalau misalnya kalian masih agak bingung ya untuk daftarnya di bioskop online kayak gimana gitu, kalian mungkin bisa cek juga di videonya kapan lagi, karena gua pernah nge-review tentang bioskop online. Dan intinya sih ya, kalau kalian males nih nonton filmnya, gue kasih tau aja, bioskop online tuh bisa dibilang salah satu solusi yang menarik untuk kita nonton film-film keren, film-film Indonesia yang keren kalau buat gue, dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Oke? Jadi teman-teman bisa langsung gitu kan, mau ngecek di video kapan laginya boleh gitu, atau kalian langsung masuk ke bioskop online, kalian daftar, itu juga gampang banget. Kalian nggak akan ribet kok. Itu nggak nyampe 10 menit lah kalian daftar akunnya, habis itu kalian pilih film yang pengen ditonton, kalian bayar, kelar gitu. Oke, jadi jangan lupa untuk nonton film Aum gitu kan, gue nggak tahu deh kayak gimana jawabnya, tapi jangan lupa untuk nonton film Aum tanggal 30 September nanti, dan pastikan kalian adalah penonton-penonton Aum yang mendapatkan harga tiket 5.000. Itu murah banget, Blay, asli. Jangan sampai, kalau misalnya kalian ya punya banyak duit sih nggak apa-apa gitu kan, tapi kalau misalnya emang kalian pengen ngehemat-ngehemat, goceng nih, wah udah the best lah gitu. Oke? Jadi sekali lagi thank you banget untuk teman-teman yang udah join di Kapan Lagi On Air sore hari ini. Semoga obrolan gue sama Jeffrey sama Bang Ciko bisa ngebuat kalian jadi makin tertarik gitu kan dengan film-film Indonesia gitu. Dan gak nonton film yang itu-itu aja gitu. Karena Indonesia punya banyak film yang sebenarnya seru banget kok gitu untuk ditonton. Oke? Dan gue juga pengen ingetin, jangan lupa untuk kalian nih, turn on post notification dari Kapan Lagi, supaya kalian juga nggak ketinggalan dengan update-update terbaru dari kapanlagi.com, termasuk jadwal-jadwal Kapan Lagi On Air berikutnya. Karena kedepannya kita bakal ngajak ngobrol narsum-narsum yang nggak kalah gokil dan nggak kalah seru dari Bang Ciko sama Jeffrey. Oke? Jadi ya itu aja, gue Nathan gitu kan. Gue harap kalian tetap sehat-sehat aja dimanapun kalian berada. Dan sampai berjumpa di Kapan Lagi On Air berikutnya. Oke?